Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Khairah dengan NIM 201401010131. Nah, bagaimana kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perekonomian dalam Islam. Nah, topik fokus kita pada video kali ini yaitu tentang jual beli. Nah, pasti teman-teman di sini tidak asing lagi mendengar kata jual beli. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang jual beli ini. Nantinya kita akan dapat mengetahui terkait bagaimana pengertian jual beli dalam Islam, terus apa dasar hukum atau ayat Al-Quran yang membolehkan tentang jual beli. Yang kedua yaitu terkait rukun dalam jual beli dalam Islam. Yang ketiga yaitu tentang syarat jual beli, yaitu nantinya ada syarat barang yang diperjualbelikan dan syarat bagi penjual dan pembelinya. Dan yang terakhir yaitu tentang jual beli yang terlarang. Nah, baik itu jual beli yang terlarang tapi sah dan jual beli yang terlarang dan tidak sah. Pengertian tentang jual beli dalam Islam. Nah, jual beli Islam ini kita akan membahas pengertian menurut bahasa dan istilah. Nah, yang pertama kita bahas dari menurut bahasa. Nah, jual beli di sini berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, yang mana artinya yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, pengertian yang kedua menurut istilah yaitu adalah tukar menukar sesuatu barang atau harta yang mana nantinya mengakibatkan perpindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, terkait jual beli ini juga sudah dianjurkan atau sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Yang mana bunyi ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli. Ya, tadi kenapa Allah menghalalkan jual beli? Karena jual beli ini dapat memberikan manfaat baik secara individual maupun masyarakat banyak. Maka dari itulah Allah sangat menghalalkan jual beli dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita bahas tentang rukun jual beli. Nah, dalam rukun jual beli ini ada hal yang harus kita lakukan dalam transaksi jual beli. Yang pertama yaitu adanya penjual dan juga adanya pembeli. Tidak mungkin transaksi jual beli terjadi jika tidak ada penjual dan pembelinya. Dan yang kedua yaitu adanya barang yang akan diperjualbelikan. Dan yang ketiga yaitu adanya uang atau alat yang digunakan untuk menukar barang. Dan yang terakhir yaitu adanya ijab kabul. Nah, ijab kabul di sini yaitu merupakan perkataan atau serah terima antara penjual dan pembeli, atau juga bisa sebagai bukti kerelaan atas kedua belah pihak, itu antara penjual dan masuk kepada pembahasan syarat dalam jual beli. Nah, syarat dalam jual beli ini ada dua. Yang pertama yaitu syarat barang yang diperjualbelikan, dan yang kedua yaitu syarat bagi penjual dan pembelinya. Nah, yang pertama yaitu kita bahas terkait syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama yaitu barang itu harus suci dan bukan barang yang dari najis. Maksud suci di sini contohnya yaitu bukan barang yang hasil dari curian atau hasil dari penipuan. Nah, yang kedua yaitu barang itu dapat memberikan faedah atau manfaat. Contohnya misalnya kita menjual mukena, kan itu memberikan manfaat untuk orang yang sholat. Yang bisa juga contoh yang lain seperti menjual tas, itu kan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang untuk membawa barang-barang yang banyak. Nah, yang ketiga yaitu barang itu adalah milik sendiri, atau bisa juga barang itu barang orang lain tapi diberi kewenangan untuk menjualnya. Nah, contohnya yaitu misalnya ada namanya si Dita dan Andi. Nah, Dita ini memiliki barang yang akan dijual, yaitu contohnya tuh dia mau jual HP. Nah, karena si Andi ini dia punya konter HP. Nah, itu kan lebih memudahkan buat Dita untuk menjual HP-nya secara cepat. Nah, jadi si Dita ini memberikan kewenangan kepada Andi untuk menjual handphonenya. Nah, yang keempat yaitu barang itu harus jelas jenisnya, ukurannya, dan barang yang diperjualbelikan. Tidak mungkin kan kita menjual barang yang gaib, tidak jelas gitu barang apa yang akan kita jual. Nah, dan pembeli pun tidak tahu barang apa yang dijual oleh penjual tersebut. Nah, maka intinya ketika kita ingin melaksanakan jual beli, intinya itu barang itu harus jelas jenisnya, ukurannya, dan barangnya tak diserah terima kepemilikannya. Maksud di sini yaitu adanya kerelaan atau keikhlasan antara penjual dan pembeli dalam barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya kita masuk kepada syarat yang kedua, yaitu tentang syarat
bagi penjual dan pembelinya. Syarat yang pertama yaitu tentang berakal sehat. Penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat. Tidak mungkin yang melaksanakan jual beli itu adalah orang yang tidak memiliki pikiran yang sehat, seperti orang yang idiot ataupun gila, karena nantinya ini berpengaruh kepada akad jual beli. Nah, akad jual beli ini tidak sah jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Yang kedua yaitu atas kemauan sendiri. Nah, maksud atas kemauan sendiri ini adalah tidak adanya unsur paksaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Dan yang ketiga yaitu syaratnya yaitu sudah dewasa atau baligh. Maksudnya di sini anak kecil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali anak kecil tersebut sudah paham tentang ketentuan jual beli dan juga tentang hal yang sederhana atau hal yang sudah menjadi kebiasaan atau seperti ada istiadat. Contohnya seperti menjual es, menjual permen, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang jual beli yang terlarang. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu jual beli terlarang tapi sah dan jual beli yang terlarang dan tidak sah. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang jual beli terlarang tapi sah. Apa saja bentuk-bentuk jual beli tersebut? Yang pertama yaitu jual beli yang mana harganya itu di atas atau di bawah pasar dan menghadang pembeli sebelum sampai di pasar. Maka itu dilarang tapi sah. Dan yang kedua yaitu adanya jual beli yang sudah dibeli oleh orang lain atau masih orang lain itu masih berada di tempat transaksi jual beli. Nah, itu juga dilarang tapi sah. Dan yang ketiga yaitu ada jual beli barang yang ditimbun. Nah, maksud barang yang ditimbun di sini yaitu yang mana barang yang diperjualkan beli tersebut disimpan dalam waktu yang sementara, yang mana nantinya barang tersebut diperjualbelikan di kemudian hari. Padahal pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, maka itu tidak boleh. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika adanya susahnya membeli minyak goreng. Nah, kan banyak itu para penjual menimbun minyak goreng dengan cara menyimpan minyak goreng itu dalam waktu jual beli yang terlarang, yaitu tentang jual beli yang terlarang dan tidak sah. Yang pertama yaitu menjual sperma binatang, dan ini sangat dilarang dan tidak sah. Kenapa? Karena pembuahan dari sperma yang sudah dibeli itu tidak nyata, dan juga zatnya itu juga tidak pasti dan tidak nyata. Kan terkait dari syarat jual beli tadi kan harus jelas jenisnya, ukurannya, zatnya, dan barang yang diperjualbelikan. Maka dari itu menjual sperma binatang sangat dilarang dan tidak sah. Yang kedua yaitu jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Nah, di sini kenapa dilarang? Karena kita belum tahu apakah induknya nanti setelah melahirkan anak ternak tersebut apakah hidup ataupun sudah mati. Nah, dan ini termasuk juga kepada syarat jual beli tadi, tidak jelas jenisnya dan tidak ada kejelasan barangnya. Yang ketiga yaitu menjual belikan barang yang sudah dibeli sebelum adanya serah terima dari seorang pembeli, dan ini juga sudah sangat dilarang dan tidak sah. Yang keempat yaitu adanya menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Contohnya seperti adanya pohon mangga. Pohon mangga itu baru tumbuh, tapi buahnya belum ada, tetapi ada seseorang yang ingin membeli buah tersebut. Maka itu tidak boleh, karena ini menyangkut atau berkaitan dengan syarat jual beli tadi yang sudah kita jelaskan. Intinya barang yang diperjualbelikan itu harus ada kejelasan terkait jenisnya, ukurannya, zatnya, dan barang yang diperjualbelikan. Nah, dari penjelasan materi tadi, dan dari yang dimulai dari pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dan jual beli yang terlarang, semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Karena jual beli ini sangat berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti teman-teman semua akan melakukan atau pernah melakukan transaksi jual beli. Nah, sekian video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.